Pernahkah kamu merasa berusaha sekuat tenaga membangun sebuah hubungan, tetapi entah kenapa, saat segalanya mulai baik, ada saja yang salah? Mungkin kamu pernah bilang, "Aku sudah berubah, kok bisa gini lagi?" Dalam hati, kamu sadar, ada sesuatu yang tak kunjung sembuh sejak dulu yang selalu menyabotase langkahmu maju. Misalnya, seorang temanmu yang selalu ragu untuk dekat, padahal ada cinta yang begitu nyata di depan mata. Sekarang, pikirkan sejenak. Kenapa seringkali kita terjebak dalam pola yang sama berulang kali? Apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk merasakan hubungan yang sehat? Memahami penyebabnya adalah langkah pertama yang harus diambil agar kita bisa terus bertumbuh dan tidak kembali terjebak pada masa lalu yang kelam. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyadari bahwa trauma itu ada. Banyak orang tidak ingin mengakui, karena mengingat kembali bisa terasa sangat menyakitkan. Misalnya, seorang yang pernah dikhianati akan selalu merasa curiga setiap kali pasangannya berkomunikasi dengan orang lain. Mereka merasa bingung, padahal hubungan yang baru ini belum memberikan alasan untuk curiga. Kenapa bisa gitu? Karena trauma lama yang tidak diselesaikan. Memahami bahwa apa yang kita rasakan itu bukan hanya imajinasi bisa menjadi langkah awal untuk membebaskan diri dari masa lalu. Ketika kita bisa bercermin dan mengenali trauma, kita bisa mengambil langkah kecil untuk menyembuhkannya. Penting untuk mengenali perasaan ini agar tidak terus menjadi bayangan yang gelap di hubungan baru kita. Dengan cara ini, kita bisa mulai meninggalkan kekhawatiran dan membangun fondasi yang lebih stabil untuk masa depan. Kedua, setelah mengidentifikasi trauma, langkah selanjutnya adalah menghadapi rasa takut yang muncul dari pengalaman masa lalu. Rasa takut ini bisa muncul dalam wujud kecemasan, keraguan, atau bahkan penarikan diri. Misalnya, kamu mungkin merasa cemas saat pasanganmu ingin menghabiskan waktu sendiri. Rasa takut itu membuatmu berpikir, apa dia akan pergi seperti orang-orang sebelumnya? Kuncinya adalah berbicara dengan pasangan tentang perasaan ini. Ketika kita berbagi ketakutan, justru itu bisa memperkuat ikatan kita. Menghadapi rasa takut bukan berarti kita harus bertindak bodoh, tetapi lebih kepada mengendalikan perasaan itu agar tidak mengambil alih hidup kita. Dengan berbicara tentang ketakutan kita bisa belajar bahwa hubungan yang sehat tidak harus mengikut-sertakan bayangan trauma dari masa lalu. Ini adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan dan saling mendukung satu sama lain dalam perasaan yang mungkin sulit dihadapi. Ketiga, komunikasi adalah alat yang sangat penting dalam hubungan. Ketika kita membawa trauma ke dalam setiap percakapan, kita mungkin tanpa sadar berperilaku defensif atau marah. Contohnya, saat pasangan berusaha menjelaskan sesuatu, kita malah tersinggung dan berujung pada konflik. Itu karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang membawa beban emosional. Untuk memecahkan masalah ini, buatlah waktu untuk berdialog dengan cara yang tenang dan terbuka. Misalnya, kamu bisa mulai dengan mengatakan, "Aku merasa tidak nyaman ketika." Dengan cara ini, kita bisa menunjukkan perasaan tanpa menyalahkan pasangan. Ingat, tujuan komunikasi adalah untuk saling memahami, bukan saling menyalahkan. Ketika komunikasi berjalan baik, ikatan dalam hubungan juga semakin kuat. Dengan membangun komunikasi yang sehat, kita tidak hanya meredakan ketegangan tetapi juga memperkuat keintiman yang ada. Keempat, batasan dalam suatu hubungan itu sangat penting. Batasan ini bisa membantu kita merasa lebih aman. Misalnya, jika kamu merasa tidak nyaman saat pasangan berteman dekat dengan mantannya, penting untuk membahas perasaan ini dengan cara yang baik. Jangan melarang, tetapi ajak dia untuk memikirkan seberapa besar kenyamanan masing-masing di dalam hubungan. Dengan menciptakan batasan yang sehat, bukan hanya mencegah rasa cemburu, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika batasan itu disepakati bersama, ada rasa saling pengertian yang tercipta. Ini membuat hubungan menjadi lebih positif dan minim konflik. Batasan yang jelas adalah indikator bahwa kita menghargai diri sendiri dan juga pasangan.
Dengan adanya batasan, kita mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman dan memperkuat rasa saling menghormati. Kelima, mencari dukungan dari orang lain bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi trauma. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman dekat atau bahkan profesional jika merasa perlu. Misalnya, seorang sahabat yang mendengarkan kisahmu bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Kadang kita butuh orang lain untuk membantu kita melihat masalah dari sisi yang lain. Jika merasa tekanan terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau terapis. Mereka bisa memberikan panduan dan dukungan yang lebih terarah. Ingat, tidak ada salahnya meminta bantuan. Kadang-kadang, kita butuh orang lain untuk membantu kita berdiri tegak kembali. Dukungan dari orang lain bisa membuat kita merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan membangun jaringan dukungan, kita bisa mempercepat proses penyembuhan dan meraih kembali kepercayaan diri. Jangan lupakan untuk subscribe ke Ruang Tumbuh untuk terus dapatkan tips dan pembelajaran seputar pengembangan diri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.